Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 26 sampai 33. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, Aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Lewat kata-kata ini, Yesus memberi kita penghiburan besar. Penghiburan seperti ini jelas kita butuhkan, terutama pada saat-saat kita menghadapi masalah atau persoalan hidup yang berat. Kegelisahan hati memang tidak sehat, sebab hati yang gelisah hanya akan menumpuk persoalan demi persoalan tanpa optimisme dan semangat untuk menyelesaikannya. Yesus mengajarkan bahwa obat untuk hati yang gelisah hanya satu, yaitu percaya kepada Allah dan Yesus sendiri. Karena itu, Yesus ingin agar kita punya hati beriman dan bukan hati yang gelisah. Yesus menyampaikan pesan penghiburan ini pada saat-saat akhir hidupnya, saat-saat menjelang para murid hendak menyaksikan sengsara dan kematiannya. Ia mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Lewat kata-kata ini, Yesus menegaskan makna sengsara dan wafatnya. Ia akan menderita dan wafat bagi kita para pendosa, agar kita bisa dekat dan bersatu dengan Allah sendiri. Saudara-saudariku terkasih, setelah kebangkitannya, para murid akhirnya mengerti bahwa maut sebagai akibat terbesar dari dosa sudah dikalahkan oleh Kristus. Bila maut sebagai kegelisahan terbesar dari hati manusiawi kita telah dikalahkan oleh Kristus, maka kita bisa mengerti antusiasme besar para murid untuk mewartakan keselamatan yang dibawa Yesus yang telah bangkit dengan mulia. Jelas bahwa kita tidak boleh sombong di hadapan Tuhan. Kita mesti rendah hati, mengakui bahwa kita adalah makhluk rapuh, lemah, tidak mampu melawan dosa dan kematian dengan kemampuan manusiawi kita sendiri. Karenanya, kita mesti bersandar kepada Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Dia adalah jalan bagi kita untuk mencapai keselamatan kekal. Kebangkitan Kristus menjadi fondasi iman dan penghiburan kita. Sebab bila Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kebangkitannya dari alam maut adalah jaminan bahwa kita memiliki iman yang benar. Oleh Kristus yang bangkit, kita semua diselamatkan dan akan bersatu dengan Bapa dalam kemuliaan. Iman kita bukanlah iman yang sia-sia. Semoga demikian. Amin.